Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Ramadina dengan NIM 1503622077 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin memaparkan hasil dari ujian tengah semester yang sudah saya buat, yaitu menyusun kisi-kisi instrumen dan kartu soal dalam bidang desain permodelan dan informasi bangunan. Makalah disusun guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, kisi-kisi instrumen yang sudah saya buat, saya mengambil contoh dari Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. Kelasnya itu kelas 10, kelas 11, kompetensi keahliannya yang saya pilih itu desain permodelan dan informasi bangunan. Mata pelajarannya aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Bentuk soal yang saya pilih itu pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Kompetensi dasar yang pertama yang saya pilih itu memahami prinsip desain interior. Materi soalnya pengertian desain interior dan prinsip desain interior, di mana indikatornya peserta didik dapat memahami prinsip desain interior. Level kognitifnya itu level 2 C3, jenis soalnya itu middle order thinking skill, bentuk soalnya pilihan ganda, dan nomor soalnya itu nomor 1. Yang kedua itu kompetensi dasar yang saya pilih itu memahami prinsip desain interior, masih sama, materi soalnya itu pengertian desain interior, dan prinsip desain interior, indikator soalnya itu peserta didik dapat memahami prinsip desain interior, level kognitifnya itu masih sama level 2, C3, jenis soalnya middle order thinking skill, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya itu nomor kedua. Kompetensi dasar selanjutnya memahami aspek-aspek perancangan interior rumah tinggal dan elemen pembentuk ruang, di mana materi soalnya itu elemen pembentuk ruang, elemen pengisi interior, dan pengelolaan elemen interior. Indikator soalnya, peserta didik dapat memahami aspek-aspek perancangan interior rumah tinggal dan elemen pembentuk ruang. Level kognitif yang saya pilih itu level 3 C5 dengan jenis soalnya itu high order thinking skill, bentuk soalnya itu pilihan ganda, nomor soalnya itu nomor 3. Selanjutnya, kompetensi dasar keempat yang saya pilih itu memahami aspek dan konsep perancangan interior bangunan umum sederhana, di mana materi soalnya itu elemen pembentuk ruang, elemen pengisi interior, elemen pengelolaan elemen interior. Indikator soalnya, peserta didik dapat memahami aspek dan konsep perancangan interior bangunan umum sederhana. Level kognitifnya itu level 3 C4, jenis soalnya high order thinking skill, bentuk soalnya pilihan ganda, dan nomor soalnya itu nomor 4. Kompetensi dasar yang kelima yang saya pilih itu memahami konsep perancangan interior rumah tinggal, di mana materi soalnya itu organisasi ruang, hubungan pada ruang, pembagian zoning berdasarkan sifat, dan sirkulasi pada tapak. Peserta didik dapat memahami konsep perancangan interior rumah tinggal, bagian indikatornya itu. Lalu, eh, jenis soalnya itu high order thinking, pilihan ganda dengan nomor kelima. Selanjutnya kompetensi dasar keenamnya itu memahami unsur-unsur konsep perancangan interior bangunan, di mana materi soalnya itu masih sama, organisasi ruang, hubungan pada ruang, pembagian zoning berdasarkan sifat, lalu sirkulasi pada tapak. Indikator soalnya, peserta didik dapat memahami unsur-unsur konsep perancangan interior bangunan umum. Nah, jenis level kognitifnya itu level 3 C5 dengan jenis soalnya itu high order thinking skill, pilihan ganda nomor ke-6. Selanjutnya kompetensi dasar ketujuh yang saya pilih itu memahami standarisasi fisik dan konstruksi mebel, di mana materi soalnya itu standarisasi interior, macam-macam bahan untuk interior, bahan interior untuk lantai, dinding, dan atap. Di mana indikator soalnya itu peserta didik dapat memahami standarisasi fisik dan konstruksi mebel, level kognitifnya level 2 C3 dengan jenis soalnya itu middle order thinking skill. Pilihan ganda nomor ketujuh.
Selanjutnya yang kompetensi dasar ke-8 yang saya pilih itu memahami bahan interior dan konstruksi mebel. Materi soalnya itu standarisasi interior, macam-macam bahan untuk interior, bahan interior untuk lantai, dinding, dan atap. Di mana indikator soalnya itu peserta didik dapat memahami bahan interior dan konstruksi mebel. Level kognitif yang saya pilih itu level 3 C5 dengan jenis soal high order thinking skill, pilihan ganda nomor ke-8. Kompetensi dasar yang ke-9 yang saya pilih itu memahami konsep zoning dan sirkulasi, analisis bentuk desain, dan teknik menggambar desain. Materi soalnya itu dasar menggambar interior, teknik menggambar interior, aplikasi perangkat lunak untuk menggambar interior. Indikator soal yang saya pilih itu peserta didik dapat memahami konsep zoning dan sirkulasi, analisis bentuk desain, dan teknik menggambar desain. Dengan level kognitif itu level 3 C4, jenis soalnya itu high order thinking skill, pilihan ganda nomor ke-9. Dan yang terakhir, kompetensi dasar yang saya pilih itu memahami unsur konsep zoning dan simulasi analisis bentuk desain dan teknik menggambar desain. Materi soalnya itu dasar menggambar teknik interior, teknik menggambar interior, aplikasi perangkat lunak untuk menggambar interior. Indikator soalnya, peserta didik dapat memahami unsur konsep zoning dan sirkulasi, analisis bentuk desain, dan teknik menggambar desain. Level kognitifnya itu level 3 C6, dengan jenis soalnya itu high order thinking skill, pilihan ganda nomor ke-10. Lalu masuk ke kartu soal. Kartu soal nomor 1. Soalnya itu nomor 1, salah satu tujuan utama dalam merancang desain interior adalah A. Membuat rumah menjadi mahal, B. Mengisi kekosongan ruang, C. Menyalurkan hobi, D. Menghabiskan uang, E. Menjaga kualitas kehidupan, dan kunci jawabannya itu E. Menjaga kualitas kehidupan. Kartu soal yang kedua itu kompeten rumusan butir soalnya itu prinsip dasar keseimbangan dalam desain interior dibagi menjadi 3, yaitu A. Estesis, asimetris dan radial, B. Eksentris, asimetris dan radial, C. Simetris, asimetris dan radial, D. Simetri, antitesis dan radial, E. Simetris, asimetris dan ekstensif. Kunci jawaban itu yang C. Kartu soal yang ketiga itu rumusan butir soalnya bukaan pada ruangan yang berfungsi untuk menerangi permukaan ruang dan memberikan pemandangan dari ruang area luar disebut A. Dinding, B. Plafon, C. Lantai, D. Pintu, E. Jendela, dan kunci jawabannya itu jendela. Rumusan butir soal yang keempat itu pada tahap perencanaan interior, seorang desain harus mengidentifikasikan fungsi dan kebutuhan suatu ruang. Tahapan tersebut bertujuan A. Menentukan jenis bahan penutup lantai, B. Menentukan jenis furniture, C. Menentukan ukuran pintu, D. Menentukan pola ruang, E. Menentukan bukaan pada ruang. Dari kunci jawabannya itu yang B. Selanjutnya, rumusan butir soal yang kelima itu memahami bagaimana terjadinya hubungan antara ruang merupakan fungsi dari A. Organisasi linier, B. Organisasi ruang, C. Organisasi terpusat, D. Organisasi grid, dan E. Organisasi radial. Dan kunci jawabannya itu yang B. Rumusan butir soal yang ke-8, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan interior, salah satunya adalah A. Hayati, B. Bahan alami, C. Ducting, D. Eksplorasi, E. Fungsional. Dan kunci jawabannya itu yang E. Fungsional. Rumusan butir soal yang terakhir, atau yang ke-10, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Garis horizontal terlihat datar dan lurus. 2. Titik lenyap berada pada garis horizontal. 3. Benda yang terlihat bagian depan akan selalu mengalami perubahan bentuk. 4. Bagian benda samping, atas, bawah, walaupun lurus, tetap akan terlihat miring, mengikuti, dan mengarah pada garis horizontal. Berdasarkan pernyataan di atas mengenai pedoman dalam membuat gambar perspektif, satu titik hilang yang benar adalah A124, B12, C24, D14, E4 saja. Dan kunci jawabannya itu yang A. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.